Masih bersama dengan Pak Menteri Perhubungan, Bapak Ignatius Yonan. Tadi sudah setidaknya menjelaskan jangka pendek, tahun depan kita sudah punya Freightliner, begitu ya Pak ya. Bagaimana dengan program jangka panjang Kementerian Perhubungan? Gini, yang pertama itu yang menerus ya. Dalam jangka panjang itu ya, mau panjang seberapa ya, mungkin ya sepanjang transportasi itu ada. Yang pertama adalah safety. Keselamatan ini di antara 4 subsektor atau 4 moda ini harus terus ditingkatkan. Karena contoh ya, misalnya angkutan darat ini ya harus mulai memperhatikan keselamatan. Ya, kalau dikir yang benar gitu dan sebagainya. Ya kalau mewah nggak mewah ini soal beda, tapi safety itu adalah hak semua pelanggan, hak semua penumpang. Ya, itu harus. Kereta api juga harus ditingkatkan. Menurut saya kereta api sudah mending karena cuma sendirian ya operatornya dan anak perusahaannya. Itu makanya dia mau nggak mau ya terus naik ya, harus ditingkatkan dan sebagainya. Nah, angkutan darat ini satu tantangan yang besar. Kedua, angkutan laut ya, kapal-kapal yang non penumpang dan sebagainya harus memenuhi safety. Angkutan udara juga ya, safety-nya harus ditingkatkan. ATC juga kualitasnya harus diperbaiki terus menerus dan sebagainya. Pak, banyak loh Pak permasalahan kecil yang memang pemerintah pusat ini tidak bisa menjangkau permasalahan itu. Misalnya untuk kir sendiri, kadang-kadang memang pemerintah pusat tidak tahu seperti itu. Kemudian juga permasalahan seperti jumlah manifest penumpang kapal laut. Pihak pemerintah pusat sepertinya juga tidak bisa menjangkau itu, permasalahan kecil. Nggak harus bisa, bisa. Ya, banyak kapal tenggelam gara-gara permasalahan itu, Pak. Iya, ini kan transportasi umum itu kan menjadi kewajiban pemerintah untuk memonitor, untuk untuk mengamankan hak-hak penumpang dan sebagainya kan. Kan ini ada pemerintah ini karena mewakili masyarakat secara luas. Ya. Nah, ada lagi jangka panjang itu begini, Bapak Presiden di waktu kunjungan ke APEC, mengikuti acara APEC itu salah satu yang beliau arahkan itu akan bangun kira-kira 25 pelabuhan baru. Nah, ini kami lagi tunggu nanti kalau misalnya ada pengarahan atau diskusi dengan kami juga akan berikan masukan. 25 pelabuhan baru ini mana aja? Pasti ini dibangun untuk sentra-sentra yang sekarang itu tidak terlalu beruntung, ya, supaya ada pemerataan yang baik. Ya. Nah ini dalam jangka panjang. Kalau 25 pelabuhan itu nggak mungkin bisa setahun, ya. Nah, mungkin dalam mungkin 2-3 tahun ya, sampai 5 tahun ini ya kita cobalah, kita lihat nanti dan sebagainya. Begini Pak, kalau memang pada saat Bapak memimpin PT Kereta Api sudah tidak ada lagi, kita lihatlah sama-sama sekarang PT KAI. Itu juga Pak Jokowi ketika memanggil Anda ini yang hobi tidur di kereta. Lalu ini bagaimana pengawasannya? Cakupannya lebih besar, tantangannya lebih besar, Pak. Begini, ya harus dijalani, ya gitu. Karena kalau menjadi kepalanya operator itu dalam sekali, ya, deep sekali. Jadi dia juga bertanggung jawab atas keuangan, bertanggung jawab atas semua ya, SDM yang di sana dan sebagainya. Nah, kami di sini sebagai regulator cakupannya 4 sektor dan sebagainya. Salah satu pengawasan yang sekali lagi saya katakan penting itu adalah masalah safety, masalah keselamatan. Nah, baru yang kedua itu adalah standar pelayanan yang ditentukan dari Kementerian Perhubungan untuk semua sektor atau untuk setiap moda itu apa. Sehingga orang selalu konsentrasi, wah ini pelayanannya kurang baik segala. Oke, kita tingkatkan. Tapi yang sering lupa, yang pertama tadi safety-nya. Iya. Ini juga yang besar harapannya masyarakat Pak untuk moda transportasi di Indonesia. Terkait dengan ini juga Pak, kalau tidak salah Anda mempunyai grand design ya untuk 10 titik percontohan moda transportasi ini yang bisa terhubung sekaligus terintegrasi. Bisa dijelaskan kepada seluruh masyarakat Indonesia Pak? Gini, ini desain itu sebenarnya ya, saya sendiri kurang prefer kalau milihnya 10 titik. Nah, ini sekarang kita lagi kaji lagi. Semua titik itu kalau bisa intermoda ya harus intermoda. Ya, kalau nggak intermoda misalnya begini, misalnya ini, ya pelabuhannya jadi jalan rayanya belum. Ya, nah, saya juga mau pelabuhan-pelabuhan yang baru, baik pelabuhan udara maupun pelabuhan laut
itu harus ada intermodanya, jalan raya, kereta api dan sebagainya, begitu loh. Kira-kira memang cukup memakan waktu yang cukup lama ya Pak ya? Kapan kira-kira Indonesia bisa siap? Kalau semua mau tidak ada ekosektoral juga mestinya bisa. Nanti ada pelabuhan yang nggak mau dimasukin kereta api gitu. Nah ini kan sebenarnya kenapa gitu? Kita contoh deh Pak, untuk angkutan darat. Kalau misalkan terintegrasi seperti itu ya, misalkan Transjakarta bersama dengan MRT. Ini MRT aja belum lihat sampai sekarang begitu Pak. Iya, kalau membangun fisik itu pasti makan waktu, ya. Yang tidak boleh itu adalah perizinannya bertahun-tahun nggak keluar, tinggal iya atau enggak gitu loh, ya. Kan mestinya ini kalau bisa itu pendek sekali proses perizinannya diperpendek gitu. Kalau bangun sih mungkin makan waktu, yang bangun fisik pasti makan waktu. Contoh gini, kalau Anda ke stasiun Juanda, itu ada intermoda, ya. Jadi disambungkan dengan ini jembatan penyeberangan orang bisa ke busway. Ada juga parkiran ojek di sana, ada juga parkiran bajai dan sebagainya. Ya. Ada taksi. Ya, ini kan intermoda. Ya. Kalau misalnya orang dari stasiun Juanda nanti ingin ke Bandara Suta, kan sekarang mungkin awal tahun ya, mulai dibangun KA Bandara ke Suta. Nah, jadi kalau orang dari tinggalnya di mana, di Mangga Besar, naik KRL, terus sampai ke Manggarai, turun Manggarai, pindah platform, naik KA Bandara nanti, langsung ke Suta. Nah, itu kan maksudnya intermodanya. Ini jangan 10 titik ya, kalau bisa ya hampir semua titik yang memungkinkan, terutama di daerah-daerah yang pembangunannya belum banyak. Mungkin ini 10 titik masih contoh terlebih dahulu Bapak, selanjutnya mungkin akan lebih menyusul seperti itu. Gini, saya kok kurang seneng ya kalau pakai contoh ya. Nah, contoh itu kayaknya pilot project gitu. Kalau pilot project itu kalau sudah selesai nanti perasaannya itu ya sudah, tugas saya selesai. Nggak bisa. Ya. Kalau misalnya APBN-nya itu tidak harus APBN, ya biar swasta yang bangun. Gitu. Kita fasilitasi apa? Gitu. Pak, tadi Bapak bicara masalah ego sektoral. Ini menjadi permasalahan yang cukup berat ya Pak ya? Sebelumnya itu banyak yang terjadi gitu. Ya. Antar moda sendiri menurut saya juga serius ya soal ego sektoral itu. Ya sekarang karena visinya satu, misinya satu dari Pak Presiden, ya sudah kita jalankan aja. Jadi harus kerjasama antar kementerian dan sebagainya ini. Dan saya lihat sih belakangan ya 3 minggu ini bagus lah. Begitu ya? Bagus. Kalau hubungan jadi, Anda menteri saling kooperatif gitu. Bersama dengan pelaku-pelaku usaha di industri perhubungan sendiri bagaimana Pak? Sudah meeting bersama mereka, setidaknya rencana untuk membicarakan ke depannya seperti apa? Sudah ada 4 sektor, 4 subsektor ya. Darat, laut, udara, kereta api sudah diundang semua, sudah diskusi. Saya menyarankan setelah ini saya tunggu tertulisnya itu harapannya apa ya, yang bisa kami lakukan. Kalau harapannya yang tidak bisa kami lakukan ya kami akan balas gitu ya suratnya bahwa ini nggak bisa, ini nggak bisa, yang ini bisa dan sebagainya. Satu yang saya selalu pesan, persaingan bisnis itu jangan dibawa ke kementerian ini. Ya bisnis saja yang bisa kami lakukan. Kami ini berdiri untuk kepentingan masyarakat. Karena Anda melihat seperti itu selama ini. Ya, saya nggak melihat ya, kadang melihat kadang nggak. Tapi kalau ada yang mengatakan Pak ini bisnis saya sekarang rugi, dan pikiran saya kalau Anda untung apa Anda lapor saya, kan juga enggak. Ya, jadi kalau persaingan bisnis ya bisnis saja gitu. Ya kalau memang ini kompetisinya bebas ya silahkan. Kalau diatur seperti apa? Patut dipahami bahwa regulator itu yang paling utama itu adalah menjadi wakil daripada masyarakat. Nah itu yang penting. Ya. Baik Bapak, masih 1 segmen lagi, bisa ya Pak ya? Saya ganggu lagi waktunya Pak. Dan kita akan kembali lagi pemirsa, hanya di Apa Kabar Indonesia. Usai jeda pariwara berikut ini.